Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1 TPB 13A, Fisika Dasar 2, Institut Teknologi Sumatera. Oh iya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sedang dalam keadaan sehat, serta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk yang sedang sakit, semoga lekas sembuh serta diangkat penyakitnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan kepada kalian hasil Research Based Learning atau RBL kelompok kami mengenai hukum gaya Lorentz. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Ahmad Farhan dengan NIM 121280032, Prodi Teknik Kimia. Selanjutnya, Nilam Junita dengan NIM 121280042, Prodi Teknik Kimia. Lalu ada Bagus Robianto dengan NIM 121280031, Prodi Teknik Kimia. Lanjut ke slide berikutnya, ada Al-Akib Anugrah dengan NIM 121310017, Prodi Teknik Biosistem. Selanjutnya, Arini Septiana Arisci dengan NIM 121310016, Prodi Teknik Biosistem. Dan yang terakhir, ada Suwaibatul Aslamia dengan NIM 121310021, Prodi Teknik Biosistem. Pada topik RBL kali ini mengenai hukum gaya Lorentz, kami mengambil judul Pengaruh Variabel Listrik dan Magnet pada Prinsip Gaya Lorentz Motor Listrik Sederhana. Research Based Learning, pengaruh variabel listrik dan magnet pada prinsip gaya Lorentz, motor listrik sederhana ini memiliki tujuan percobaan untuk mengetahui prinsip hukum gaya Lorentz, bagaimana cara kerja motor listrik sederhana, menganalisis cara kerja pembuatan alat, serta mengetahui pengaruh variabel listrik dan magnet pada motor listrik sederhana. Gaya Lorentz merupakan salah satu konsep fisika yang membahas mengenai gaya yang timbul akibat adanya arus listrik pada suatu medan magnet. Gaya Lorentz itu sendiri cukup unik loh, karena kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan untuk membantu dalam menentukan arah gaya magnet. Selanjutnya, untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita dapat mengetahui dengan melakukan operasi menggunakan rumus berikut, yaitu F sama dengan B kali I dikali L, yang dimana F merupakan gaya Lorentz dengan satuan N atau Newton. Lalu, B sebagai kuat medan magnet dengan satuan T atau Tesla. Lalu, I sebagai kuat arus listrik dengan satuan A atau Ampere. Dan L sebagai panjang penghantar dengan satuan meter. Salah satu alat yang menerapkan prinsip gaya Lorentz adalah motor listrik. Motor listrik sering digunakan pada alat-alat sehari-hari. Contoh yang pertama, pada kipas angin yang berfungsi untuk menggerakkan baling-baling. Yang kedua, pada mesin cuci yang berfungsi sebagai penggerak skru pulsator pada bak pengering. Dan yang terakhir, pada alat penyedot debu. Tahukah kamu, motor listrik DC atau arus searah merupakan salah satu jenis motor listrik yang umum digunakan saat ini. Motor listrik DC membutuhkan suplai tegangan arus listrik DC dari lilitan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Struktur motor DC ini juga terdiri dari dua bagian, yaitu stator dan rotor. Stator atau sering disebut medan kumparan. Stator merupakan bagian dari motor DC, akan tetapi tidak bergerak, melainkan diam saja. Rotor atau sering disebut armatur. Komponen tersebut berputar dan berada di antara kutub bagian gulungan magnet atau field windings.
Arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif dari baterai, sementara elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Apabila kawat dialirkan arus, maka kawat tersebut akan menjadi kawat berarus, serta di dalamnya terdapat medan magnet. Dan juga magnet yang disediakan tadi, terdapat medan magnet yang bergerak dari kutub utara ke kutub selatan. Maka yang menyebabkan kumparan berputar adalah karena medan magnet dari kawat dan medan magnet dari magnet itu sendiri yang kutubnya sama dengan konsep apabila kutub positif bertemu dengan kutub negatif akan menjadi tarik-menarik. Apabila kutubnya sama, akan tolak-menolak. Maka karena adanya medan magnet yang muatannya sama antara magnet dengan kawat berarus, menyebabkan kumparan dapat berputar. Selanjutnya, mengenai prinsip gaya Lorentz pada motor listrik, ketika kumparan yang ada dalam daerah medan magnetik dialiri arus listrik, kumparan tersebut menghasilkan gaya Lorentz yang menyebabkan kumparan berputar pada suatu sumbu. Setelah berputar setengah putaran atau sekitar 180 derajat, komutator akan mengubah arah arus yang mengalir pada kumparan sehingga arahnya berlawanan dengan arah arus semula. Hal ini menyebabkan gaya Lorentz berubah sebesar 180 derajat dan kumparan meneruskan putarannya hingga satu putaran. Setelah berputar satu putaran penuh, komutator tersebut kembali mengubah arah arus dalam kumparan sehingga kumparan kembali berputar pada sumbunya. Proses ini terus berulang sehingga kumparan terus berputar. Prinsip kerja motor listrik IDC di atas merupakan salah satu contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Adapun keunikan alatnya, motor listrik ini mudah dibuat karena mekanisme pengerjaannya yang cukup sederhana, tidak membutuhkan waktu yang lama, serta bahan baku yang dibutuhkan sangat mudah untuk ditemukan, dan sistem kontrol yang relatif lebih mudah dan sederhana. Dan untuk kelemahan alatnya yaitu membutuhkan perawatan ekstra, tidak cocok untuk aplikasi kecepatan tinggi, dan pengaplikasian yang berdaya besar. Kesimpulan hasil percobaan tersebut terbukti bahwa arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar ini menghasilkan medan magnetik atau di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Pada saat arus listrik yang mengalir dalam penghantar diperbesar, ternyata kecepatan putarannya semakin cepat. Hal ini berarti semakin besar arus listrik yang digunakan, maka semakin besar pula medan magnetik yang dihasilkan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye.